Bab 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah memasuki Gua North Pole, pada akhir perjalanan 3 bulan, aku dapat menyaksikan pemandangan yang luar biasa, dari semua jenis item equipment yang menumpuk seperti gunung. Wow, apa ini? Nama-nama item equipment yang brilian, ada dalam campuran warna-warni, hijau, kuning, dan ungu. Jika aku hanya mengambil sedikit dari ini, aku akan menjadi orang kaya. Aku ingin mengambil semua item equipment, tapi itu tidak mungkin. Item ini tidak dapat diperoleh. Betapa pelit dan kotornya ini. Barang-barang yang tidak dapat diperoleh, meskipun berada tepat di depanku. Ketika aku menaruhnya di tasku, itu akan kembali ke tempat aslinya seperti Fata Morgana. Situasi ini seperti kue di langit, atau seorang wanita yang sudah menikah. Tidak, wanita yang sudah menikah, masih berbeda dengan kue di langit. Karena, orang masih bisa mendapatkan wanita yang sudah menikah, jika sudah cukup mencoba. Pada akhirnya, aku hanya bisa menatap barang-barang itu dengan kerinduan dan penyesalan. Memang, jika player bisa mendapatkan semua ini, keseimbangan ekonomi Satisfy mungkin hancur. Sayangnya, aku mengerti. Aku tidak datang ke sini untuk perlengkapan pertempuran di tempat pertama. Aku menenangkan pikiranku, dan mengalihkan perhatianku dari tumpukan item equipment. Ada sebuah buku tua yang diletakkan di atas meja emas yang mengkilap. Akhirnya, semua kesulitan yang aku alami, ketika datang ke sini melewati pikiranku. Tawa muncul ketika hidungku menjadi berair, dan air mata menetes. Syukurlah aku memiliki kesabaran dan keuletan. Jika tidak, aku akan keluar dari permainan, karena sulitnya kues. Aku merasa sangat bangga, membayangkan menyelesaikan kues ini. Kukuk, puhahahat, aku akhirnya menemukannya. Oh, S-grade kues sialan yang tidak mungkin menyerah. Kebetulan, berapa banyak kematian yang pernah aku alami sebelumnya, dalam kues solo ini. Berapa banyak item yang hancur, karena tidak tahan lama. Pandai besi manusia yang melampaui keterampilan dwarf, Pakma, mencapai puncak teknik menempa yang mirip dewa. Wajah Earl Ashur yang membuatku mengunjungi salah satu dari 5 zona terlarang, Immortal Kingdom. Muncul di kepalaku. Jika aku membawa ini padanya, aku bisa mendapatkan Sun Sword. Setelah aku mendapatkannya, tidak ada yang bisa menandingiku selama sisa hidupku, kamu bajingan. Aku akan membuatmu membayar, karena telah memukulku. Kesenangan melonjak seperti gelombang, ketika aku mengambil buku itu. Anda telah memperoleh buku langka Blacksmith Legendaris. Ini bukan dalam kondisi yang tepat. Anda dapat memeriksa detail menggunakan Eye of Palalian. Apakah Anda ingin menggunakan Eye of Palalian? Eye of Palalian, item appraisal tingkat tinggi, diperlukan untuk memeriksa item. Eye of Palalian adalah yang paling mahal, di antara item appraisal yang ada. 6 bulan yang lalu, aku membelinya untuk berjaga-jaga, seandainya aku mendapat jackpot. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menggunakannya, dan itu tersisa di inventarisku. Aku tidak mau ketinggalan kesempatan emas. Aku menunda appraisal dan memeriksa meja emas. Aku bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mengambil emas ini? Tapi, dia tidak mau mengalah. Menendang, menarik, dan bahkan menggigit itu sia-sia. Itu adalah item seperti item equipment yang tidak bisa dimiliki player. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan apapun. Karena, sistem yang efektif ini. Harga 3 bulan kerjaku sangat tinggi. Aku menatap buku di tanganku. Aku harus memberi Ashur item itu. Jadi, apakah aku benar-benar perlu menggunakan barang mahal untuk menaksirnya? Aku berjuang sejenak, sebelum mengeluarkan Eye of Palalian. Itu wajar untuk bertanya-tanya, tentang sumber penderitaan 3 bulanku. Appraisal. Buku langka Pakma. Rating, legendaris. Ini adalah buku yang berisi teknik Pakma, pandai besi yang melampaui batas manusia. Orang yang membuka buku, bisa menjadi pandai besi legendaris. Efek, menjadi keturunan Pakma. Ketentuan, tidak ada. Asterisk level dan statistik akan berubah saat digunakan. Item legendaris telah ditemukan. Fame akan meningkat 500 poin di seluruh benua. Tubuhku mulai bergetar. Hoa, jackpot. Itu adalah barang legendaris. Fameku naik 500 poin di seluruh benua, hanya karena aku menemukannya. Itu adalah panen yang luar biasa, mengingat sulit untuk meningkatkan reputasi hingga 100 poin, hanya di satu kota. Reputasi adalah reputasi, tapi... Aku bertanya-tanya, apakah aku telah salah melihatnya dan membaca deskripsi item lagi. Namun, tidak ada perubahan pada isinya. Jackpot. Aku tidak berhalusinasi. Aku sangat bersemangat dan bisa mendengar jantungku berdetak kencang. Aku pikir, itu hanya buku skill. Tapi sebenarnya, itu untuk perubahan kelas. Selanjutnya, itu adalah nilai legendaris. Ini berarti, itu adalah kelas terkuat di dunia. Lagi pula, tidak ada syarat untuk digunakan. Konten iklan. Air mata mengalir dari mataku. Selama tahun lalu, aku harus membayar bunga pinjamanku dan akun Satisfyku. Dan aku juga mengambil cuti dari sekolah. Teman-teman meninggalkanku satu persatu, alumni sekolah menertawakanku, orang-orang mengira aku malas. Rencana awalku adalah menjual barang-barang yang aku peroleh selama permainan, dan mengubahnya menjadi uang tunai.
Sehingga, aku bisa melunasi pinjamanku, akunku, dan biaya kuliahku. Namun, Satisfi bukanlah dunia yang adil. Sulit untuk mendapatkan uang, dan aku hampir tidak bisa mendapatkan peralatan untuk diriku sendiri. Apalagi yang bisa aku jual. Tapi sekarang berbeda, sensasi merasuki tubuhku, ketika aku menggigil. Sudah berakhir, aku bisa mengucapkan selamat tinggal, pada kehidupan yang mengerikan ini. Item perubahan kelas yang legendaris. Jika aku mendaftarkannya sebagai barang lelang di situs perdagangan barang. Jelas, jika harga transaksi akan bernilai puluhan juta won. Tidak, itu adalah item yang memberikan kelas terbaik, di antara 2 miliar player. Jadi, apakah itu hanya bernilai puluhan juta won? Aku bisa yakin, jika itu bernilai setidaknya ratusan juta won. Aku mungkin bisa mendapatkan jumlah astronomi, yang tidak pernah aku bayangkan. Hahaha, ibu, ayah, pengangguran ini akhirnya berhasil. Sekarang saatnya meninggalkan permainan, dan lupakan mencari pekerjaan. Orang tuaku dapat berhenti merasa malu, akan putra mereka di depan para tetangga. Sehi, opa akhirnya berhasil. Sekarang, kamu tidak perlu malu, setiap kali bertemu denganku di jalan. Ketika teman-temanku ingin datang dan bermain di rumahku, aku tidak perlu menolak dan membuat segala macam alasan. Dan teman-temanku, alumni, mereka tidak bisa mengabaikanku lagi, sebagai pecundang game yang menyedihkan. Aku akan menjadi sukses dengan permainan. Aku telah mengambil beberapa langkah di depan kalian di masyarakat. Hahaha. Aku membayar 10 juta won untuk membeli kapsul, dan bunga pinjamanku naik ratusan ribu won setiap bulan. Ah Yong masih cantik. Aku membayangkan menghadiri pertemuan alumni SMA-ku untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun dengan mobil asing. Alumni yang sukses tidak akan bisa mengabaikanku lagi. Lalu aku tersipu, ketika wajah cintaku yang pertama, Ah Yong, muncul di benakku. Oke, pergi dan jual. Kues. Aku tidak peduli tentang itu sekarang. Jelas, sementara hadiah itu adalah senjata yang termasuk dalam peringkat epik. Itu tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan harga buku ini. Afinitasku dengan Earl Ashur akan jatuh. Dan mungkin berakhir denganku, tidak menerima kues lagi dari dia. Tapi, tidak ada alasan untuk takut di depan ratusan juta won. Keluar. Dengan penuh percaya diri aku berseru. Lalu, sebuah jendela notifikasi muncul di depan mataku. Anda tidak dapat keluar dari game di sini. Earl Ashur telah muncul. Petik 2 titik tanda tanya petik 2. Puluhan ksatria melompat ke dalam gua, ketika aku berusaha memahami. Kemudian, Earl Ashur yang familiar muncul. Aku panik, ketika dia menemukanku dan wajahnya berubah. Pelancong bodoh, kalian semua memiliki keserakahan yang sama. Quest, Secret Quest Earl Ashur, S telah berubah menjadi, Kemarahan Earl Ashur, SS. Kemarahan Earl Ashur. Tingkat kesulitan, SS. Earl Ashur memilihmu, karena kemampuan rata-rata, kebodohanmu. Dan karena Anda mudah dieksploitasi. Dia mempercayakanmu dengan tugas, untuk menemukan buku langka Pakma, yang bahkan tidak ia yakini ada. Dia menaruh minat padamu. Dan dia datang, segera setelah dia mendengar, jika Anda memasuki, Gua North Pole. Earl Ashur telah menyaksikanmu, saat dibutakan oleh keserakahan atas buku langka Pakma. Dan dia tidak memiliki niat untuk memaafkanmu. Dia bermaksud untuk membunuhmu, dan mengambil buku langka Pakma. Asteris afinitas dengan Earl Ashur telah turun 100. Asteris karena tindakanmu, semua fame yang Anda bangun di Patrian telah menghilang dan Anda sekarang menjadi terkenal. Afinitas penduduk Patrian telah menurun hingga 40. Mereka yang melihatmu, akan menyebutmu pencuri. Quest Clear Conditions, kematian Earl Ashur dan para ksatria pengiringnya. Hadiah, dapatkan gelar, Noble Assassins. Asteris Noble Assassins, Intelligence -50. Semua bangsawan di kerajaan akan membenci dan menindasmu. Pekerjaanmu akan terbatas. Afinitas beberapa rakyat jelata dan keluarga kerajaan akan meningkat. Kegagalan quest, level -2. Anda tidak lagi dapat memasuki Patrian. Setiap tentara Patrian akan membunuhmu saat melihatmu. Patrian adalah kota awal, di mana aku pertama kali menciptakan karakterku. Aku membangun sejumlah besar fame, sambil menyelesaikan quest di Patrian dari level 1, hingga saat ini. Dan afinitasku dengan penduduk maksimal. Semua pedagang memberiku diskon 20%, saat membeli barang. Dan barang yang aku jual, dibeli dengan harga 15% di atas nilainya. Ada warga yang memberiku quest tersembunyi, ketika aku mendekati mereka. Tapi semua pencapaian ini secara otomatis terbang, saat quest ini diperbarui. Petik 2. Aku, inisial. Kutukan muncul secara alami. Earl Ashur, tidak, kamu sialan. Bajingan sialan ini memaksaku untuk melakukan quest, di mana aku tidak yakin apakah aku bisa menemukan barang itu atau tidak. Jika buku langka Pakma adalah sesuatu yang tidak ada, perjuanganku selama berbulan-bulan, akan sia-sia. Kamulah yang pertama-tama berbohong. Namun, kamu ingin membuatku terkenal di Patrian. Brengsek kotor. Saat tuan mereka dikutuk, para ksatria berkepala panas, segera mengeluarkan pedang mereka. Earl Ashur menahan mereka dan berbicara dengan dingin kepadaku. Kamu sudah memutuskan untuk mengkhianatiku, sebelum kamu tahu jika kamu telah ditipu. Meski begitu,
kamu masih bertindak dengan bangga. Apakah serakah, jika menginginkan imbalan yang masuk akal, setelah kesulitan dalam perjalananku? Pengkhianatanku tidak pasti. Dia mencibir kata-kataku. Bukankah aku sudah berjanji untuk memberimu hadiah, sebagai imbalan? Kita menandatangani kontrak, dan kamu telah melanggar niat baikku, karena keserakahan. Ini bukan sesuatu yang bisa aku tangani, dengan kata-kata. Ketika aku menjadi bisu, momentum Earl Ashur meningkat, saat dia terus mengobrol. Kamu benar-benar orang miskin. Semakin aku memperhatikan, semakin aku bisa merasakannya. Tapi, ada saat-saat, ketika kamu dapat melakukan hal-hal luar biasa. Karena sejujurnya, aku tidak mengharapkanmu untuk menemukan gua ini, yang telah menghilang dari sejarah. Aku akan menghukummu, karena ketidaktahuanmu. Tapi sebagai hadiah atas kesabaranmu, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit, mungkin.